Mas masih ingat kasus di Pati ya, sampai demonstrasi besar-besaran karena mau ada kenaikan PBB, Oh iya, aku pajak ingat. tanah, bangunan dan lain sebagainya itu mau dinaikkan berkali-kali lipat. Itu terjadi sebenarnya nggak cuma di Pati, Mas, di banyak negara. Tahu gak kenapa? Karena pemerintah daerahnya diminta untuk kreatif mencari uang. Terlalu Transfer kreatif. ke daerahnya dipotong. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya dipotong signifikan. Sehingga lah gimana mau membiayai program ini? Yang paling gampang ya naikin pajak PBB. Karena itu salah satu sumber Benar. pemasuk PAD ya, pendapatan asli daerah yang paling tinggi di situ. Ya udah dinaikin aja. Ya akhirnya warga marah. Ya. Dan warga marahnya cuma ke pemerintah daerahnya doang. Padahal ini kebijakan dari pemerintah pusat juga yang berpengaruh. Jadi jangan pernah berpikir keputusan-keputusan politik itu nggak ngaruh ke kehidupan teman-teman. Itu ada pengaruhnya. Anggaran, ya bagaimana prioritas program yang dijalankan, bantuan yang diberikan, pajak, gitu ya. Akhir tahun lalu kan bulan Desember lagi rame-ramenya nih, pajak PPN mau naik jadi 12% kan. Ya itu salah satunya apa ya? Karena memang butuh banyak sekali uang untuk menjalani program-program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah. Gitu kan ya, meskipun akhirnya 31 malam ya baru batal nggak jadi. Tapi itu the power of kita juga bersuara gitu. Betul. Tapi maksud aku tadi sesimpel ketika kita ngomongin tentang bencana tadi, nggak sekedar ngomongin tentang mitigasi atau penanganan, bahkan korban jiwa yang semakin tinggi juga karena sesimpel Hari ini 700 orang korban itu sesimpel jiwa. aku yakin nggak cuma karena bencana ya, bisa jadi karena kelaparan, karena Betul. lambatnya penanganan itu. Yes, betul. Ada berbagai faktor gitu ya. Yang paling banyak disorot pertama-tama kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang masif yang terjadi. Gitu kalau dibandingin foto aerial view-nya dari tahun 90-an, 2000, 2010 sampai sekarang, itu hutan yang dibabat banyak banget, Mas. Di daerah sana. Hutan yang dibabat luar biasa. Padahal pohon hutan itu dibutuhkan kan. Ketika ada air banyak, ketika ada hujan lebat, itu bisa menyerap jauh lebih besar. Gitu ya. Dari sisi itu juga itu keputusan politik dong. Siapa yang memberikan izin gitu ya untuk penebangan pohon yang secara masif, deforestasi luar biasa, itu juga keputusan politik. Dari sisi penyebab, saya nggak bisa bilang ini 100% karena bencana alam. This is mungkin 50-50. Ya oke, memang ada siklonnya, memang ada hujan luar biasanya, dari sisi itunya ada, tapi man-made-nya juga ada nih. Ya keputusan-keputusan kita yang berpengaruh ke situ ada. Lalu dari sisi penanganan setuju dengan yang barusan Mas Bilal bilang, bisa jadi bukan cuma karena bencana di awalnya nih, seringkali bencana alam setelahnya tuh penyakit tuh memang banyak. Ketika mitigasi tidak disiapkan, tenda-tenda pengungsiannya terbatas, tidak ada sanitasi dan lain sebagainya, mulai itu muncul penyakit-penyakit kolera dan lain sebagainya, diare gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan korban gitu. Nah kemarin juga kan sempat rame tuh, ada beberapa minimarket yang dijarah ya, padahal ya nggak punya pilihan juga kan mereka. Bantuan belum datang, negaranya belum hadir, yang mereka lihat di situ, wah ada minimarket nih, ada bapak-bapak kan yang sampai bilang mohon maaf nih, saya ngambil buat ngasih makan anak saya, nanti saya bakal ganti gitu ya. Iya itu bukti kita cukup lamban lah menghadapi ini semua gitu, Mas. Kalau misalnya aku tanya ke Mas Oki sendiri gitu, sebenarnya akar masalah yang terjadi selama ini, dan kalau misalnya punya kewenangan untuk memberi advice kepada orang-orang yang mendengar podcast ini, baik itu dari yang paling atas sampai yang normal seperti kita gitu, apa yang ingin dibahas? Mungkin aku ingat satu film, nggak tahu deh Mas Bilal nonton apa nggak, ada di Netflix, Don't Look Up. Aku nggak pernah tahu. Nah, Don't Look Up. Ada Leonardo DiCaprio sama Jennifer Lawrence yang main. Itu menceritakan tentang mereka dua ilmuwan astronomer, ya. Jadi mereka memang melihat benda-benda luar angkasa, benda-benda langit, gitu ya kerjanya sehari-hari. Nah, pada saat mereka melakukan pengamatan, gitu ya di sebuah observatory, wah ini ada komet nih lagi jalan ke bumi. Kometnya luar biasa besar dan ini bisa menghancurkan bumi. Mereka berdua nih ilmuwan. Akhirnya mereka membawa informasi ini ke politisi, Mas. Ini ada sesuatu secara saintifik bisa kami buktikan, ada komet sedang datang ke sini, we have to do something. Kita harus ngasih tahu warga, kita harus siap menyiapkan penyelamatan dan lain sebagainya. Tapi politisinya nggak ada yang percaya. Politisinya nggak ada yang peduli. Politisinya nggak ada yang memberikan kepercayaan pada ilmuwan, pada sains dan lain sebagainya gitu ya. Mereka punya agendanya masing-masing di situ.
kalau gue kasih pengumuman nanti bakal panik nih, nanti suara gue bakal tergerus nih dan lain sebagainya. Bahkan ada kepentingan bisnis di situ. Ya. Ini komet banyak mineral mahal nih, kita harus tambang nih kometnya nih, jangan dihancurkan kometnya, harus kita tambang nih, karena bisa mendapatkan uang besar di situ. Yeah. Nah ini menurutku sebuah film yang dia ngomongin sebenarnya tentang climate change, ya tentang climate crisis. Ya ada banyak ilmuwan sudah ngasih tahu nih, ini kita lagi bergerak ke arah yang salah loh. Harusnya pemimpin-pemimpin dunia gitu ya berbenah gitu ya. Harusnya kita melakukan sesuatu nih yang masif. Tapi ternyata kan 5-10 tahun terakhir itu banyak sekali program-program yang di reverse, yang sudah mulai transisi gitu ya, lebih hijau, lebih ramah lingkungan. Udah gue balik lagi ya ke cara-cara lama, khususnya sejak Donald Trump naik gitu ya. Itu hal-hal seperti itu, keputusan-keputusan seperti itu terjadi ternyata di dunia. Jadi ada gap antara yang diketahui sama kalangan akademisi, kelompok saintifik gitu ya, kelompok ilmiah. Mereka tahu nih, ini ada yang salah, ada yang harus diperbaiki, tapi pemerintahnya nggak peduli, menutup mata dan mengesampingkan itu, merasa lebih tahu dibanding mereka-mereka yang melakukan riset puluhan tahun gitu. Nah, menurutku ini salah satu isu utama yang sedang terjadi juga di banyak negara termasuk di kita. Gitu ya, ketika pemimpin-pemimpin politiknya mengesampingkan data, mengesampingkan temuan-temuan ilmiah, ranah saintifik gitu ya, dan mengambil keputusan tidak science based gitu. Tidak berdasarkan kajian, tidak berdasarkan riset, tapi pakai feeling. Pakai feeling, gimana caranya bikin program ratusan triliun gitu ya, pakai feeling. Ada beberapa menteri yang bahkan bangga di podcast, oh ini pakai feeling, ini pakai intuisi nih programnya, makanya bisa jalan. Mungkin pakai peramal gitu ya. Ya kan, harusnya itu bukan sesuatu yang dibanggakan loh. Bisa bikin kajian dulu, bisa melibatkan Bappenas dan lain sebagainya gitu ya, untuk bikin kajian kayak misalnya mau bikin tambang dan lain sebagainya, kan ada amdalnya dulu mau bangun apa. Nah itu yang seringkali mungkin bisa di bypass, mungkin ada jalan belakang dan lain sebagainya. Nah inilah yang pada akhirnya menciptakan bencana-bencana yang kita buat sendiri sebenarnya. Wow, itu kata-kata yang bagus, tapi sangat-sangat menampar sih, bencana-bencana yang kita buat sendiri. Tapi aku mengutip satu kata yang penting sekali tadi, belajar sih. Cerita di Taiwan tadi, orang belajar bahwa kedepannya ini nggak akan terjadi lagi. Pasti terjadi ternyata. Terjadi. Tapi kita bisa minimalisir. Kita minimalisir dengan pelajaran. Kayak sesimpel dalam hidup inilah, hal-hal simpel kayak kalau kesalahan diulang 2 kali ya itu kesalahan, tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali itu kebodohan kita sendiri yang terus mengulang lagi gitu. Setuju.